Termasuk saya, waktu saya transit di ruangan beliau dalam rangka pengukuhan doktor ya, sebelum profesor waktu itu saya dengan almarhum Haji Mufrodi. Beliau langsung nyambil saya, "Jumbai Guru Tiko, woi kira suki baik kami." Ada tokoh kita yang luar biasa waktu itu menghalangi. Saya bilang udah beres lah, insya Allah kok kasih jadi kita berada. Begitu saya muncul di pintu langsung ditunjuk-tunjuk dicaci maki. Dan orang dia yen perpensi. Saya bilang kamu malah dicarikan kita masuk dia. Masih marah lagi. Kamu ada kita nyuk di subuhan, nyuk dia. Marah lagi. Itulah jurusnya dari Pak Imat. Sampai saya berhasil menyampaikan, saya bilang kalau Banten tidak jadi provinsi, nama Banten itu hilang. Karena tahun 2000 itu Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah diberlakukan. Nama Banten akan hilang, hanya jadi sebuah desa kecil di Kasemen. Terus pendekar Banten mau kemana? Mau jadi pendekar Karangan, tuh kaget dia. Pintar dia. Itulah ya, alhamdulillah beliau sejak itu terus menggebu-gebu. Pertama kali turun orasi dengan saya di Tangerang, di Kabupaten di Pendopo Bupati. Jadi Mansur pernah saya kasih tugas ketika Pak Habibie ke Pandeglang, ke Pondok Pesantren Darul Iman. Kenapa saya ajak ke sana? Karena Pak Habibie sudah kenal baik dengan beliau. Begitu saya sebut nama Kiai Haji Aminuddin, oh ya saya kenal. Jadi nggak banyak nanya. Walaupun waktu itu ada yang reaksi juga, kenal tadinya, gitu kan. Saya bilang karena beliau sudah kenal baik, jadi tidak banyak pertanyaan. Nah, Pak Haji Mansur ini saya kasih tugas, Pak Haji Mansur hari Jumat tanggal 5 Februari maaf. Tugas Pak Haji Mansur begitu selesai pidato presiden, Pak Haji Mansur maju, ambil mikrofon, habiskan waktu. Mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Aminuddin Ibrahim, yaitu Banten jadi provinsi, perguruan tinggi negeri, Cilegon jadi kota media, dan pemekaran di Banten Selatan. Semua berjalan dengan sesuai rencana. Nah kemudian sebelah kiri ini Kiai Haji Sulaiman Ma'ruf, ini dulu sekretaris saya di BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia Provinsi Banten, provinsi aja belum lahir. Ini sekretarisnya. Nah, kemudian Adinda Haji Ali Mujahidin, ini alumni Mataul Anwar, jadi ketua PB Al-Heriyah. Saya alumni Al-Heriyah jadi ketua PB Mataul Anwar. Di Al-Heriyah itu junior saya. Saya duluan yang belajar di Al-Heriyahnya. Tapi di Mataul Anwar sekarang, ya alumni saya gitu. Nah itulah ya, alhamdulillah itu semuanya tidak ada yang kebetulan, semuanya Allah yang atur. Oleh karena itu saya tidak pernah merasa takut ketika diancam-ancam. Pada saat pembentukan Provinsi Banten, saya mau diculik, Judin, yang ngomong Kak Uwais almarhum, Kak Hisni Nawawi almarhum, terus Pak Taufik Nuriman, Wakil Bupati ketika itu, dan satu lagi terakhir Pak Peggy Laksmana, yang kemudian jadi dan grup Kopassus waktu itu. Awas, akan tuh mau diculik, mayatnya mau dibuang di jalan tol. Dan itu terasa memang ada gitu, percobaan itu. Tapi saya nggak pernah takut. Saya terima kasih semua informasinya, dan saya yakin kalau saya belum ajal, mereka nggak bisa melihat saya. Malah duluan yang mau nyulik saya mati duluan. Semuanya, ya terakhir yang dulunya. Itulah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga masyarakat Banten
para pimpinan, para pemuka di masyarakat Banten ini, kita patut bersyukur. 25 tahun yang lalu, kalau kita tidak jadi provinsi, nama Banten hilang. Padahal Banten itu bukan hanya sebuah nama, sejarahnya panjang dan jasanya besar kepada negara ini. Pendidikan yang lahir sebelum Indonesia merdeka itu ada dua di Banten, Mataul Anwar dan Al-Hidayah. Jasanya besar kepada negara ini. Mustahil kalau kita bodoh terus tidak cerdas, mustahil kita bisa merdeka. Nah, kita tampilkan bahwa kita ini para penerus. Ya, bagaimana orang-orang tua kita dulu begitu gagah perkasanya. Ya, saya bisa disampaikan bagaimana sih temannya Pangeran Mangkubumi ketika diancam oleh Belanda, oleh Denmark, kalau tidak mau mengirimkan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan di ujung kulon, akan saya ratakan, akan saya bunuh hanguskan. Utusannya bernama Kapten Dupuy, dipancung kepalanya, dibungkus. Ini jawaban saya sampaikan. Lebih baik rata dengan tanah daripada keraton ini diinjak oleh penjajah. Itu sikap orang Banten. Terbukti kan? Surosoan, Kaibon rata dengan tanah, Tirtayasa rata dengan tanah. Tidak ada bekas malah di Tirtayasa. Nah, jangan sampai kalau kita tidak mengikuti jejak itu, dianggapnya nanti itu fiktif. Cuma bisa-bisaan aja. Jadi kalau kita merasa penerus dari para wali itu, penerus dari para pejuang yang betul-betul tidak pernah kooperatif kepada Belanda, kita buktikan itu semua. Jangan nanti kita malah jadi apa? Nah, peyok-yok. Nah, ketika ada kader saya dari Panglima Joma MA, ya, yang juga luar biasa itu kan, anak Tangerang, diancam dia. Saya bilang gak usah takut, kita berjuang atau tidak berjuang pasti mati. Kalau kita tidak berjuang tidak akan memperpanjang umur. Kalau berjuang juga tidak memperpendek umur. Kita buktikan waktu pembentukan Provinsi Banten, so saya masih hidup. Nah, malah yang ancam-ancam saya malah pada mati duluan. Ya, kemudian saya pernah dengan Zaki itu. Ya, mobilnya dicopotin bawa rodanya. Itu saksinya Zaki. Harusnya kalau menurut akal saya masih curang itu. Ya. Itu jadi kalau waktunya belum mati masih nggak akan merasa takut lah. Lebih baik kita mati dalam perjuangan daripada mati muntaber. Ya. Itu yang saya harap kita semua teguh, kukuh. Dan alhamdulillah ya, ketika suasana makin panas, saya tadinya hanya memperhatikan saja, wah itu bahaya ini. Ya, ini konflik bisa konflik horizontal. Dan akan terjadi kerusuhan massal. Kalau sudah rusuh kan sulit dikendalikan. Lalu siapa yang paling menderita? Masyarakat paling bawah yang menderita, yang hari itu dapat uang, hari itu dimakan. Saya tidak mau terulang kerusuhan 1998 bulan Mei. Di Jakarta sana sudah hancur-hancuran, sampai Tangerang sudah dibakar. Kita di sini tidak ada batu yang terlempar satupun. Malam itu saya selesai sholat isya, saya lihat di depan rumah itu penuh anak-anak muda dipimpin oleh Lukman Harun, Ustaz Lukman Harun, Cilegon dari Al Furqon. Ada yang tahu ya, saya kira ya, ini ya kelompoknya saudaranya para Baduy. Ya, jualan apa Ustaz? Reformasi. Terus Allah kita ke Cina kan politik. Cina itu tidak ada yang dirugikan. Pertama bangunan asuransi, barang-barang asuransi. Ya, yang dirugikan itu yang kerja di situ. Siapa yang kerja di situ? Radio semua
Iya, ya waktu itu ya. Sekian ribu orang bakal nganggur. Lalu kalian mau, saya bilang, ngasih makan orang-orang yang nganggur itu. Pada diam semua. Terus gimana? Kami bubar, balik bubar semua. Alhamdulillah, satu batu pun tidak ada yang terlempar. Yang saya pikirkan semuanya. Kan Al-Quran menyatakan menyelamatkan nyawa seorang manusia ta'ahyan nasa jami'a, seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Nah ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu saya tidak ikut demo yang diundang segala macam, saya tidak ikut. Ya, saya langsung ngambil langkah cepat ke sasaran yang memang punya wewenang. Untuk itu hanya presiden kan yang berwenang. Ya, saya kemudian berkumpul dengan beberapa orang tokoh, bikin surat. Suratnya udah masuk ke presiden dan dibaca oleh beliau. Alhamdulillah, bongkar itu pagar. Ya. Nah, kemudian juga saya mengambil jalur langit. Di sepertiga malam saya bangun, karena Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati seluruh manusia. Gerakan hatinya Presiden Prabowo Subianto agar menolak dan membatalkan PSN PIK 2. Ya, kita ini beri senjata oleh Allah, lupa kita. Ya, doa silahul mukminin. Doa itu senjata orang mukmin. Jadi kita nggak pakai ini. Ya Ustaz. Ya. Nah ini saya kita lupakan. Sedang demo itu kan dijamin undang-undang, tapi jangan anarkis. Nah, kita punya fasilitas yang senyap dan cepat. Jadi apa? Seperti malam bangun, ngadu sama Allah, dan tidak ada yang mustahil buat Allah. Ini yang saya sampaikan ketika saya keliling dengan Zaki, ya, dengan Oden, beberapa orang. Saya masuk ke PIK 2, saya lihat memang nggak ada Indonesianya. Lah ke Indonesia Pak di musim ini mau negara apa luar negeri harus makan negatif. Saya makan budek dia laku, padang laku. Waduh, kayak dunia Indonesia. Kemudian saya keluar ke Tanjung Pasir, ke Remo, ke Pohon, ya. Saya Haji Fatih ikutin saya, bisa ngejar saya kan dengan Pak Makmun itu. Ya, Pak Sarwani waktu itu dengan Pak Haji Muslimin nggak ikut ya ke lapangan main. Pak Haji Mahmud Sahroni itu dicegat, itu masuk nggak boleh, nggak boleh masuk, ditolak. Jadi kata itu saja negara dalam negara. Nah kemudian saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pagar laut itu, bagaimana masyarakat yang dirampas tanahnya, sertifikatnya diambil tapi nggak dibayar, tambak yang diuruk, sawah yang diuruk, kali yang diuruk. Nah itulah yang membuat saya makin kencang. Kan ada yang mengatakan Ihyaul Mawat katanya ya. Bukan saja, itu bukan Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah yang mati, mematikan yang hidup. Kalau mati boleh bukan orang boleh mati. Ya bayangkan kalau sungai ditutup, itu kan menyebabkan banjir. Supaya orang apa? Pergi dari situ. Terus air sungai nggak bisa masuk ke empang. Akhirnya apa? Ikannya mati. Itulah yang saya lihat sendiri, bukan kata orang lain. Ya. Kemudian saya juga menempatkan pasukan yang tidak pernah saya sebut-sebut namanya, takut dikerjain kalau di lapangan. Ya, dia dibuat kawan tanya, apa yang ditugaskan di lapangan siapa? Kau boleh tahu? Dan kalau ketahuan silakan, saya bilang. Ya, bisa ditokok segala macam gitu. Itu ya, alhamdulillah artinya kerja kita sekarang sudah terlihat hasilnya. Presiden sudah memerintahkan bongkar pagar laut sekarang, ya alhamdulillah. Dan itu
bahasa si Ma'ruf Amin ketika saya datang. Nah sekarang itu mereka tuh udah begini gitu, udah dicek itu, aja jangan diem, aja menang, lanjut terus, ya. Nah makanya saya juga terus bergerak. Tadi dengan cara saya tadi saya senyap dan cepat gitu, ya. Dan kalau bangun sepertiga malam, ya itu kan yang buat di koran kan. Kalau demo kan yang buat di koran, buat di TV. Kalau tahajud kan nggak ada, senyap dan cepat. Itulah ya. Nah, sekarang kejadian lagi. Setelah Barreskrim turun, sudah mulai meriksa. Kemudian Kejaksaan Agung sudah turun, mulai meriksa. KPK sudah mulai didorong untuk meriksa. Nah, kantor APRBP dibakar. Coba, ini jelas perlawanan kan dari mereka. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya ya. Sekarang pemerintah sudah mulai turun tangan, sudah menugaskan masing-masing, kejaksaan sudah mulai, Barreskrim sudah mulai, kemudian KPK juga sudah didorong akan mulai. Ya, kita tetap jangan diam. Kita jangan diam. Ada masyarakat terus bergerak dan kemudian insya Allah ya semua sudah akan terbongkar semuanya. Nah jadi kalau yang sekarang mendukung, kalau itu terjadi terbukti kejahatan yang luar biasa, orang yang mendukung kejahatan hukumnya apa? Apa? Hukumnya orang yang mendukung kejahatan hukumnya apa? Penjahat juga. Penjahat juga. Kalau dengan alasan ada manfaatnya, ya. Tapi Al-Quran menjelaskan, jika manfaatnya sedikit dibandingkan bahayanya, hukumnya apa? Haram. Ya, manfaatnya ada, sedang ada betul. Ya, yang tukang bangunan, congkir, OB, kurikulnya, kita mau berapa banyak disingkirkan itu? Yang kehilangan mata pencaharian, yang kehilangan tempat tinggal, itu kayak di Gaza, jadi kayak di Palestina. Iya, jadi mari kita bersama-sama, kita harus menjaga sejengkal tanah pun, ya jangan sampai diambil dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ya, ini tanah para syuhada, tanah para pejuang. Berapa banyak para pejuang kita yang ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, ayah saya itu pasukannya, kakeknya Ali Mujahidin, prajurit berangkatnya dari peta, tentara yang nggak digaji. Digaji siapa yang nggak gaji? Karena aja belum lahir. Ya. Nah itu bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Ini saya bukan katanya, saya cuma lihat di media. Ini sekarang saya terjun langsung. Saya langsung ke lokasi, melihat sendiri. Bukan sendirian, saya bawa ya Khatib Mansur, saya bawa Ode, Zaki, Pak Ma'mun Sahroni, Pak Rasim, dia itu bawa mobil. Saya bawa, suruh lihat ini bagaimana saya bilang ini. Nah, kan ada juga ngapain sih ngurusin Haji Mbaik kan bukan orang Tangerang, orang Serang. Loh, kita ke Palestina aja peduli, ini baru di depan mata kita. Ya. Untuk melemahkan saya, Haji Mbaik ngapain katanya? Itu kan di Tangerang jauh dari rumah Haji Mbaik kan. Loh, kira-kira kita ke Palestina aja peduli, yang kita ambil marah segala macam. Nah ini mandi depan mata kita ya, udah Pak Haji udah sepuh, ada di rumah dalam ada di dalam. Saya malu kepada ya yang namanya sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau yang pernah ke Turki, di sana ada jalan namanya Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kan orang Ansor, orang Madinah. Saya tanya kenapa ya Abu Ayyub ada nama jalan di sini? Oh makamnya di sini. Kata nama itu, oh gitu. Jangan mereka apa kesini lagi turis. Weh perang katanya. Terbut jangan diem. Waduh, sedang malu saya sama Abu Ayyub kalau dia ketemu di sana. Cemen loh.
baru 70-an tahun aja udah nggak mau berjuang, gitu ya. Lalu sekarang kita sudah melihat hasilnya, dan kemudian kita sekarang serahkan ya kepada ranah hukum, yang artinya sekarang Barreskrim sudah malah sudah ditemukan beberapa tindak pidananya. Ya, Kejaksaan Agung juga sudah menemukan apa namanya. Tapi kita kan harus dorong, jangan diam. Kalau diam kelalaian nih. Itu penyakit bangsa kita kan kelalaian. Ya, jadi kita tenang sekarang, kemudian hati-hati jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi kerusuhan, yang korban tuh orang-orang yang paling kecil. Yang saya bilang, dapat uang hari ini 10.000, hari ini dibeli beras, hari ini dimakan. Itu yang harus kita jaga, harus kita lindungi. Ya, makanya jangan sampai kalau mereka nyerang, jangan lari. Aja Melayu, aja kendor, gitu apa? Lakau dini. Itu ya. Kalau Pak Imat, makanya tak kaya Pak Imat malah dekat dari Pontak ke sana kan. Saya mah jauh, tapi kan karena saya pikir kita ke Palestina aja peduli. Waktu Bosnia pun kita peduli. Saya nyampe ke Bosnia. Saya nyampe ke Palestina, nyampe ke Uighur. Ya, saya lihat sendiri bagaimana di sana. Nah, ya mudah-mudahan kita semua terus bergerak, terus berjuang, dan jangan lupa kita dikasih senjata oleh Allah. Ya, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan pikiran, tapi kekuatan kita di sepertiga malam bangun, ngadu sama Allah agar presiden kita diberi kekuatan. Karena ini juga mereka terus manuver. Ya, terus manuver. Saya kemarin dengan Zaki kumpul dengan Pak Kiflan di Jakarta. Ya, mereka terus manuver. Ngeles, cari celah-celah terus. Sampai bikin apa namanya juga itu Majelis Ulama Nusantara segala macam. Siapa? Mereka di belakang Menlu. Ya, jadi nggak jauh-jauh amat sama Sinokorderonya. Sinokorderonya itu kan orang yang di dalam MUN itu ada nama Abuan di situ. Ulama apa dia? Nah, terus sudah terbuka kan bahwa dari tik yang satu itu barang-barang ilegal masuk, malah pernah terjadi apa? Penangkapan narkoba di tik satu itu masih ada kan clipping beritanya. Tempat pelacuran, tempat judi, tempat mabok-mabok di situ. Ya, Las Vegasnya Indonesia. Coba, lalu kita sih dibagi-bagi kok, kita apa? Ya, kita sendiri pun ayat kaya memang. Ya, Masya Allah. Itu, saya juga punya teman yang baik-baik yang tinggal di sana, non muslim juga. Mereka juga ngasih informasi terus. Mereka terus ngasih informasi ke saya. Tuh, ya, ini kita khawatirkan. Itu aja kita terus bergerak, tapi jangan sampai kita membuat Banten ini tidak kondusif. Nah, kalau Banten ini rusuh, Banten kan tidak berani di Jakarta. Jakarta rusuh, artinya apa? Wibawa pemerintah yang jatuh. Ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi di samping tadi itu ya, kita menggunakan kekuatan fisik, pikiran, tapi jangan lupa sepertiga malam bangun. Itu senjata kita. Saya sampaikan kepada beberapa yang saya datangi, baik di Kohot ya maupun di mana lagi, itu saya sampaikan, kalian ini orang-orang yang dizalimi. Ada fasilitas dari Allah buat orang yang dizalimi. Apa itu? Doanya makbul. Sekalipun dia kafir. Ya, sekalipun dia kafir. Saya sampaikan ini. Ya, jadi saya melihat bagaimana tambak diuruk, rumah dilumpuhkan, sawah diuruk. Saya lihat sendiri, bukan kata orang lain. Nah, inilah makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama, ya, jangan sampai
saudara-saudara kita itu, insya Allah lah. Karena kan kita terus berjuang agar para pelaku yang merugikan, merampok, ya bukan hanya manusia tapi juga teritorial kita oleh pemerintah kita ditindak tegas. Kita doakan itu agar Pak Prabowo berani dan kuat untuk menghadapi orang-orang yang memang mereka punya duit banyak. Ya duit apa? Duit itu dari mana? Ini dari bisnis-bisnis yang haram. Saya kira itu ya, nanti disambung oleh Pak Prof. Kihami, Pak Ali Mujahidi, ya silakan kita diskusikan. Lalu yang itu yang tetap harus terjadi sekarang, APH, aparat penegak hukum sudah bergerak, kita doakan supaya mereka tidak masuk angin. Merenggawani bekale semiliar begitu kayaknya ya. Jadi sini bagi-bagi gak 2 miliar deh. Ya tak benar kan konon. Ya, jadi jangan sampai kita ini jadi mukmin yang garis tulus. Jadilah mukmin yang garis tulus. Ya, duit yang kita belikan makanan, kita makan cuman jadi kotoran. Kalah sama luwak, Bu. Luwak makan biji kopi, keluarnya kopi luwak mahal. Ya, coba Bu, Ustaz Fatullah makan biji kopi setahun pengen belum. Timur-timurnya apa? Ya. Terus harta yang kita kumpulkan itu cuma jadi rebutan ahli waris doang. Ya, karena diserahkan. Kemudian saya sampaikan juga ya kepada para penyelenggara negeri ini, ingat bahwa pangkat tertinggi itu apa? Pangsiun. Bukan panglima, pangsiun. Ya, kalau waktu tugasnya tidak baik-baik saja, begitu pensiun bengong. Ya pelana promo beli ngundang eueuh, nunanya eueuh. Paling cukup di rumah di kursi roda kan? Nah itu kenapa? Karena waktu tugasnya tidak baik-baik saja. Jadi pejabat itu baik-baik saja juga sudah cukup. Ya, hanya manusia itu sering bukan mensyukuri kebutuhan yang dicukupi oleh Allah, tapi malah mencari-cari menurunkan keinginan. Ya, keinginan itu jadi orang membuat banyak gaya. Kan dalam ilmu fisika, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Ya, makin banyak gaya, makin banyak tekanan. Akhirnya apa? Stroke. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kita nanti disambung oleh Pak Prof. Kihami, Pak Ali Mujahidin. Ya, dan Allah wa yakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.